Gereformeerde Kerk, ya, gereja reformasi. Ada yang tahu kepanjangan HKBP? Kuliah Kristen. Kuliah Kristen Batak Protestan, HKBP. Nah, dulunya ini adalah gereja yang dibangun di masa kolonial Belanda. Ini dulunya namanya Gereformeerde Kerk, gereja reformasi, ya, Protestan. Karena kenapa teman-teman Protestan yang dibangun di sini itu karena agama resmi kerajaan Belanda itu adalah agama Protestan, bukan Katolik. Sehingga kemudian gereja pertama yang dibangun di kawasan Kota Baru itu adalah gereja ini, ya, Gereformeerde. Ini saya bahasa Belanda lagi ya. Tulisannya ini yang di bawah inilah, Gereformeerde Kerk. Lebih parah lagi kalau misalnya teman-teman melihat jembatan yang di sana itu ya, itu kan sebenarnya kerk, itu kan itu kerk, itu kerkweh. Nah, akhirnya kemudian sama orang Jawa lidahnya kan nggak bisa nyebut kerkweh, jadinya kewek. Itu jembatan kewek, nah, itu kerkweh. Karena orang Belanda itu nggak bisa nyebut B loh ya, yaitu ho. Budak ya, budak. Ya kan? Ho. Jadi orang Belanda itu kayaknya mengenal huruf ho. Nah, gereja ini teman-teman dibangun 1923. Ya, gereja ini 1923 dibangunnya. Jadi ketika kemudian Kota Baru ini dirancang, itu semuanya sudah ada. Ini rumah, ini gereja, ini sekolah, ini rumah sakit, ini itu. Itu semua disusun. Lokasinya di mana sudah ada. Jadi nggak asal comot kayak Masjid Syuhada. Masjid Syuhada kan belakangan muncul. Karena nggak ada tempat, karena ini bukan pemukiman ada orang muslimnya, akhirnya kemudian tercomotlah tempat itu. Wes kene wae. Nah itu teman-teman. Ya. Nah, kenapa kemudian menjadi gereja HKBP? Nah, ini unik ceritanya teman-teman. Di era masa-masa perang kemerdekaan, ya ketika kemudian ibu kota juga ikutan pindah, itu kebanyakan orang-orang Batak juga pindah ke Jogja. Ya, banyak orang Batak yang pindah ke Jogja. Ya, ketika ibu kota kita dari Jakarta pindah ke Jogja, itu membawa serta itu orang-orang ya etnis Batak, etnis apa itu. Akhirnya kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyerahkan penggunaan gereja ini kepada jemaat HKBP. Nah, sampai hari ini kemudian gerejanya digunakan oleh saudara-saudara kita yang Protestan etnis Batak. Nah, tulisan yang ada di sebelah sana itu teman-teman itu aksara Batak loh ya. Ini yang ada di tulisannya itu. Nah, sayangnya saya bukan orang Batak teman-teman, jadi nggak bisa baca. Aslinya kan kayak gini bentuknya. Nah, menara itu baru. Ya itu yang depan ini, yang tinggi nih. Menara itu baru. Bukan menara yang era kolonial. Ini kan nggak ada menaranya kan? Nggak salah tunjuk kan? Nah itu sekarang jadi ada menaranya. Yang asli itu yang belakang itu tuh. Belakang menara itu asli. Ini bentuknya seperti ini. Ini pengajian juga. Nah itu. Ya. Nah, di masa penjajahan Jepang, ini agak mundur sedikit. Jadi di masa penjajahan Jepang tahun 1940 berapa Jepang masuk ke Indonesia, ke Hindia Belanda? 1942. 1942 itu Jepang datang, gereja ini kemudian tidak berfungsi. Karena pemerintah Jepang itu melarang semua aktivitas keagamaan Kristen dan Katolik. Karena kenapa? Untuk mengambil hati masyarakat Hindia Belanda yang mayoritas Muslim.
yang pertama. Yang kedua, karena Kristen dan Katolik ini dianggap afiliasinya itu adalah pada Belanda, kepada Eropa, gitu loh. Karena perang dunia kedua itu kan frontnya adalah itu tadi, karena Jepang itu mau menguasai wilayah Asia Timur Raya ini. Akhirnya kemudian gereja ini ditutup, nggak boleh. Dan bahkan gereja ini sempat dijadikan camp interniran. Tahu camp interniran? Interniran itu adalah orang-orang Belanda yang tinggal di kawasan Kota Baru ini ditangkapin semua, dimasukin ke gereja, disiksa. Itu camp interniran. Sedangkan masjid itu diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu. Ya, batasan-batasan tertentu. Yaitu untuk mengambil hati. Ya. Nah, akhirnya kemudian tahun 1945 itu mulai disemarakan lagi. Tahun 1950-an itu baru kemudian banyak yang ini, dan yang beribadah di sini kebanyakan orang Batak, akhirnya kemudian diserahkan kepada saudara-saudara kita yang orang Batak. Jadi berubahlah menjadi HKBP. Kita lanjutkan menuju ke Gereja Katolik Santo Antonius. Itu yang orang Belanda, orang Eropa itu duduk semua tuh di kursi, sedangkan yang bagian depan itu adalah para pribumi. Sangat berbeda. Termasuk tadi pembinaan itu. Nah, kita sudah sampai di spot berikutnya, yaitu Gereja Santo Antonius Van Padua. Ya, gereja ini teman-teman adalah gereja yang berlatar belakang agama Katolik dan dibangun sekitar tahun 1926, 3 tahun pasca Reformerde Kerk dibangun. Karena kenapa teman-teman? Karena yang tinggal di sini mayoritas Protestan, yang Katolik masih jarang. Nah, untuk mengakomodir orang-orang Katolik yang ada di kawasan Kota Baru, mereka itu awalnya ibadahnya itu di salah satu rumah pendeta gereja Reformerde Kerk. Jadi orang Protestan ini berbagi tempat dengan orang-orang Katolik, tetapi gerejanya belum ada. Yang baru selesai dibangun itu adalah yang belakangnya, kolase Santo Ignatius. Bangunan yang kedua itu adalah kolase Ignatius yang belakang itu. Nah, itu teman-teman, yang baru dibangun itu ini 1926 untuk mengakomodir para jemaat Katolik yang ada di kawasan Kota Baru. Tadinya dia hanya kolase itu tempat untuk mendidik para calon calon pastor, romo, kayak gitu, itu disekolahkan di situ. Ya, Muntilan kan juga sekolahnya pusatnya di sana. Di Jalan Kaliurang juga ada. Nah, di sini juga ada. Tetapi mereka ibadahnya di mana? Di gereja Kidul Loji yang ada di depannya Taman Pintar. Semua terpusat di sana, gereja Katoliknya. Nah, sehingga kemudian gereja Katolik di sana tuh overload, penuh. Sehingga dibuatlah gereja baru di sini dengan nama Gereja Santo Antonius Van Padua 1926. Rencananya akan dibangun seperti ini. Beda banget ya? Beda banget. Rencananya akan dibangun seperti ini. Tetapi dalam masa pembangunannya ternyata pihak gereja ini kekurangan dana, kekurangan anggaran.
Nah, sehingga kemudian bentuk gerejanya tidak sesuai dengan rancangan awalnya. Jadilah seperti ini. Karena keterbatasan anggaran, sehingga kemudian akhirnya dia diubah bentuknya, denahnya menjadi seperti ini yang ada di belakang saya atau di depannya teman-teman. Selesai 1920. Pasturannya di sebelah mana? Ya kawasan ini pasturan tempat para romonya tinggal. Susterannya di mana? Itu ada di sebelah sana tuh. Sebelah sini, sampingnya ini. Kita nggak ke sana karena kita mau belok ke sana, teman-teman. Itu ada susteran di situ. Itu rumah tinggal dulu yang dibeli oleh pihak gereja. Uniknya, gereja Santo Antonius Van Padua Kota Baru ini dulu ibadahnya melayani jemaat tidak hanya orang Belanda, orang Eropa, tetapi dia melayani orang-orang pribumi. Tapi orang pribumi itu uniknya sama seperti gereja di Bintaran. Mereka lesehan. Orang pribumi itu lesehan, tidak terbiasa menggunakan kursi pada saat misa. Altar gereja itu cuma ada satu altarnya sebelum 1960. Ya, sebelum 1960 altarnya itu cuma satu. Nah, itu di bagian altar itu teman-teman sebelum 1960 altarnya cuma satu, salib, terus habis itu altar. Dan para romo dan pendeta pasturnya itu nanti akan berdoa segala macam itu membelakangi jemaahnya. Ya kalau dia amin itu teriak amin. Tetapi setelah 1960 ya itu kemudian ada kebijakan baru dari Vatikan supaya tidak membelakangi jemaat. Ya kan, altarnya jadi dua, satu yang bagian belakang, satu yang bagian depan, sehingga kemudian romonya itu nanti sesekali akan menghadap ke depan altar yang ada salib besarnya, itu sesekali nanti akan menghadap ke para jemaat melayani umat. Ritual agama itu dinamis, tergantung dari diskusinya para ulamanya, para pasturnya, para romonya. Mohon diingat ya, sholat Jumat itu ya, bagi yang muslim ya, sholat Jumat itu dulunya sholat dulu, baru khutbah, belakangan itu baru terbalik. Karena mungkin waktu itu sholat Jumat dulu, baru khutbah, banyak yang kabur, akhirnya dibalik. Itu praktek-praktek keagamaan itu berubah-ubah. Sifatnya sangat dinamis, tergantung nanti dari itunya. Apa ya, kalau dalam tradisi Islam tuh disebut sebagai ijtima. Iya, ijtima itu ya kan kalau misalnya orang sa'i di Mekah misalnya, mungkin mayoritas muslim di sini kalau naik ke tanah suci itu kan lari dari Safa ke Marwa kan. Dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa, itu karena untuk mengakomodir jumlah jemaah yang semakin banyak, dibikinlah berlantai-lantai kan, udah nggak kelihatan lagi bukitnya, kan berubah. Lontar, ya lempar jumrah. Kalau jumrahnya dilontarkan ya wah itu gawat. Melempar jumrah itu dulunya itu cuman tiang batu satu ya kan, kayak Tugu Jogja itu loh, ya kan bentuknya. Nah, terus kemudian karena mengakomodir terlalu banyak orang, ada yang lemparnya itu niatnya lempar itu kenanya jemaah, ya kan? Akhirnya kemudian dindingnya itu, temboknya yang untuk lempar jumroh itu dibikin lebar supaya nanti nggak saling kena gitu. Seperti itu, jadi kayak praktek-praktek beragama itu sering berubah-ubah. Sama seperti ini, Katoliknya juga sama, Kristen ya sama. Ya Hindu ya juga sama. Gak ada yang sifatnya itu statis. Sebelumnya kita foto bareng dulu backgroundnya gereja ini ya. Monggo teman-teman, foto bareng backgroundnya gereja ini.